Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur untuk kasih sayang Tuhan, kemurahan Tuhan, bahwa hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Ya, masih hidup, amin. Coba lihat kiri kanan dan lihat masih hidup. Ada kehidupan? Atau ada masih hidup Pak Pendeta, tapi sepertinya kehidupan sudah nggak ada. Wah, ini ngiri kali. Ya, kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Bukan berarti tidak ada masalah. Kadang-kadang orang kalau sudah punya masalah, beban pergumulan, ada orang berkata, ya hidup segan, mati tidak mau katanya. Ya tidak mau mati tapi hidup segan, ini hidup yang bagaimana ya? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita adalah hidup di tangan Tuhan, amin. Hidup bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan, persoalan, tetapi yang ada adalah, ya sekalipun itu ada, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Seperti pujian tadi, ternyata kita adalah pribadi-pribadi yang digembalakan oleh Allah sendiri. Wow, tema kita hari ini, Tuhan Gembalaku yang baik, ya tadi pujian tadi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal 23. Di ayat 1 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Jadi benarkah? Ya, ini menjadi benarkah firman ini ya tergenapi dalam hidup kita? Ya. Apakah kita tidak akan kekurangan? Apakah kita tidak akan kekurangan? Seringkali kita berkata, saya kekurangan banyak ini, situasi saya sulit. Ya, tetapi ayat ini berkata pengalaman daripada Daud. Ya, dia berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal Daud sendiri punya masalah, punya beban, punya pergumulan dalam hidupnya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya Tuhan tidak tinggalkan dia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita diperhadapkan dengan masa sulit, okelah kita katakan memang saya ada kekurangan ini. Tetapi bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Ada maksud Tuhan, mengapa Tuhan izinkan? Ya, ada masalah pergumulan dalam hidup kita. Jadi pengalaman Daud adalah hal yang luar biasa. Bukan hanya hayalannya, bukan hanya ya kata-kata menyenangkan saja, tapi dia alami bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia. Nah, jadi tidak kekurangan aku bukan berarti tidak ada masalah loh ya, bukan berarti tidak ada pergumulan, tetapi berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita belum dapat apa-apa, jangan katakan, oh Tuhan gimana saya digembalakan tapi kok kayak gini hidup saya gitu ya. Ya, tetapi kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita? Sebagaimana apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan Daud? Ya, mari kita melihat satu persatu. Di ayat yang kedua, ya bukti-bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, ya bahwa kita tidak kekurangan itu bukan berarti semuanya harus lengkap, tidak. Tetapi Tuhan memelihara kita. Ayat 2, 1, 2, 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang pertama adalah dalam perjalanan hidup kita, sebagaimana pengalaman daripada hambanya yaitu Daud yang menulis Mazmur ini. Suatu keyakinan yang luar biasa dan juga dialami bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, dikatakan Tuhan, ya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi coba kita membawa suasana, ya apa yang dimaksud oleh Daud. Ya, saya dulu waktu SD gembala kerbau. Ya, jadi kalau orang Jawa bilang ngangon ya. Angon apa ngangon? Angon ya. Sorry ya, ini masalahnya bukan Jawa tapi istri yang Jawa, jadi angon ya. Parmahan, bahasa Bataknya parmahan ya, tukang gembala kerbau ya, atau sapi. Jadi saya tidak akan membawa ya kerbau-kerbau itu
ya ke bebatuan yang gak ada rumput. Ya, saya tidak bawa itu. Dan saya akan membawa dia ke rumput yang hijau, yang segar. Ya, yang segar. Kemudian saya akan melihat bahwa ternak-ternak ini makannya lahap. Waktu saya lihat makan lahap, saya senang banget nih, senang sekali melihatnya. Dan biasanya sore kami bawa dia ke sungai yang tenang, bukan sungai yang banjir gitu ya. Wah, masa dibawa ke banjir, ini ada banjir kita bawa dia ke banjir, aduh hanyut, bahaya. Nah, saya masih ingat kesenangan saya kadang-kadang mandi bersama dengan kerbau itu. Di atas saya gosok kue, kan masih SD itu. Jadi ya bau kerbau juga nempel di badan ini. Biasa itu, senang kita terjun lompat naik lagi di atasnya. Dan lebih senang lagi kalau kerbau itu sudah ikut juga senang dia. Dia ikut berenang juga, pintar kerbau berenang ya. Kita di atasnya. Oh, senang banget ya. Jadi ada satu kebahagiaan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi Tuhan tidak akan membawa kita kepada suasana yang gersang. Tidak. Oh, tapi kok kenapa saya menghadapi suasana gersang saat ini? Nanti kita lihat. Ya, bukan itu tujuan Tuhan, tetapi ada kalanya kita harus melalui itu. Ya, saya membawa kerbau-kerbau itu ke padang rumput, tapi tidak langsung setelah saya keluarkan dari kandang langsung ketemu padang rumput, tidak. Ya, saya harus membawa dia lewat jalan-jalan kerikil-kerikil, ya, lewat batu-batuan dulu sampai kepada tujuan. Ya, tetapi tujuan akhir sasaran saya adalah membawa kerbau-kerbau itu ke rumput yang hijau. Nah, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah kita melihat kebenaran firman Allah. Tuhan akan membawa kita ya kepada suasana yang nyaman, suasana yang indah. Ya, kita bisa menikmati ya, menikmati pemberian-pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu, kita ini sedang dipimpin oleh Tuhan untuk terus menikmati ya apapun yang kehidupan kita. Ya, kalau dalam pengertian ya, kalau kita lihat kalau kerbau ya saya bawa kepada rumput berarti berbicara makan minumnya, air, tenang. Jadi percayalah Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita untuk memberikan makan dan minum kita. Amin. Maka dalam Matius dikatakan, apakah karena kekhawatiran kita apa yang akan kita makan minum, karena khawatir kita bisa terus menambah sehasta saja dalam hidup kita, kan tidak. Tuhan katakan orang yang tidak mengenal Allah pun Allah tahu kalau itu dibutuhkan. Jadi Tuhan mengerti apa kebutuhan kita. Ya, Bapak Ibu, berbicara makan minum kita, bicara kehidupan kita, percayalah Tuhan pelihara kita, berarti Tuhan akan beri yang terbaik bagi kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan beri yang terbaik bagimu. Bapak Ibu di rumah, Tuhan memberi yang terbaik bagimu. Percayalah, Dia gembala yang baik. Yang kedua, kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada yang jiwanya gundah gulana hari ini? Ya Bapak Ibu, ada yang gundah gulana, ada yang tertekan, ada yang stres karena masalah-masalah yang ada. Ya, apakah ada beban terus, aduh jiwa saya ini gak tenang banget ini. Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menyegarkan jiwa kita. Ya, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, jadi dalam perjalanan hidup kita, kalau kita melangkah sesuai dengan kebenaran firman, sesuai dengan arahan Tuhan, ya kita bisa mengalami ketenangan. Percayalah, kita kadang-kadang jalan mana yang harus kita pilih, kan begitu ya pujiannya. Kita bingung yang mana. Ikutilah jalan yang Tuhan siapkan. Ikutilah ya petunjuk daripada Tuhan. Ikutilah kebenarannya. Ya, maka kita akan mengalami ketenangan. Jadi gini, kita berjalan sekarang kemudian ada kegelisahan. Coba dilihat ini, apakah saya sudah berada pada jalan kebenaran atau enggak? Sudah di dalam Tuhan apa enggak? Kalau kita tidak di dalam Tuhan, wah kita bisa gelisah terus itu. Bisa tidak tenang jiwa kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, ya kita berserah kepada Tuhan dan kita bilang, ini saya ada di dalam kebenaran. Tuhan, aku ada di dalam kebenaran-Mu. Maka saudara,
kita akan mengalami ketenangan. Wah, haleluya. Tuhan bersama dengan saya. Amin. Jadi pertanyaan gini, apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat jiwa kita nggak tenang? Nah, itu yang harus kita cari. Ya, masakan kita di dalam doa penyembahan kok nggak tenang sih? Coba saudara serius berdoa menyembah Allah, masa tidak tenang jiwa kita? Kalau nggak tenang ada masalah nih berarti. Sebab ketika kita menyembah Allah, waduh tenang sekali jiwa kita, waduh nyaman. Ya, jadi sembah Dia, puji Dia. Nah, kalau kita mengikuti jalan Tuhan dan memang Tuhan yang menuntun kita ke jalan yang benar, maka kita akan mengalami ketenangan. Di dalam Yesus Tuhan ada ketenangan. Amin. Di dalam Yesus ya Tuhan kita ada damai sejahtera. Jadi kalau mulai jiwa kita gundah gulana, tertekan, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ayat yang keempat, kita melihat kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini yang saya katakan tadi. Apakah kita dalam pemeliharaan Tuhan kemudian tidak ada masalah? Kalau ayat ini kita lihat ada. Ya, terjemahan lain dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam suasana gelap. Ya, terjemahan yang lain juga berkata dalam bayang-bayang maut. Ya, kira-kira begini. Kondisi kita sekarang dengan pandemik sepertinya kita ada dalam bayang-bayang maut. Ini kapan ini berakhir Tuhan? Ini jangan-jangan tambah parah ini hidup ini. Tapi sekalipun seperti itu yang kita alami, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi sang pemazmur berkata, sekalipun jika engkau izinkan aku harus berjalan dalam lembah kelam itu, aku gak takut. Wow, luar biasa. Tapi fakta menunjukkan banyak orang takut dalam menjalani hidup saat ini, takut. Ketakutan luar biasa dengan kondisi-kondisi sekarang ini. Banyak orang mulai takut, tidak ada pengharapan, gelisah, tidak tenang, ya. Ada juga yang sampai putus asa, ya, dan bunuh diri. Wah, ngeri kali ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita tahu Tuhan memang saya sedang berjalan dalam lembah kekelaman, dalam bayang-bayang maut, dalam suasana kelam, seperti tidak ada jalan keluar dengan persoalan ini, dengan pergumulan ini. Tetapi ya aku tahu bahwa Tuhan bersama dengan aku. Nah, ini harus kita perkatakan ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tuhan bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Beserta itu berjalan bersama-sama dengan kita. Jadi selalu ada bersama dengan kita. Ya, apakah di samping kiri, samping kanan, depan, belakang, ya pokoknya bersama dengan kita. Jadi waktu Dia bersama dengan kita dalam berjalan dalam lembah kelam, apa yang terjadi? Perhatikan dikatakan, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada kekuatan Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Ada kekuatan dari Tuhan yang menghibur kita. Ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita berjalan melewati lembah kekelaman itu, melewati bahaya itu. Wow, dahsyat. Ini pemeliharaan Tuhan. Oh, mungkin kita berkata, apa benar? Ya, buktikan saja. Buktikan saja. Ya, jadi misalnya begini. Kita sedang berjalan ini dalam suasana gelap begitu, kita mulai ada rasa takut. Nah, coba berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau bersama dengan aku gak perlu takut. Ya, kalau misalnya ada semacam gangguan-gangguan, roh-roh jahat mau mengganggu, dalam nama Yesus, roh jahatnya, kau gak bisa nakut-nakutin aku. Jangan kita bilang roh jahatnya, kemudian kita lari lompat, wah salah juga. Ini ingat dulu pengalaman waktu mahasiswa, ya malam-malam tiba-tiba ada seorang teman diganggu roh jahat. Bang, lompat dia dari atas. Ya, tempat tidurnya bertingkat. Terus dia bilang, ada apa bro, ada apa? Aduh, saya diganggu sama setan. Aduh, kamu ini gak berdoa ini tadi waktu mau tidur ya? Enggak, sudah berdoa, ayo kita berdoa lagi. Roh jahat kami tolak dalam nama Yesus, keluar.
Wow. Terus saya tanya, emangnya setan apa? Dibilang setan gundul gitu ya. Setan gundul. Oh. Oke. Nah kemudian saya ke kamar mandi itu kira jam 2 atau setengah 3 ya. Saya kamar mandi. Mereka tidur sudah. Nah saya kamar mandi, ada yang ngetok. Jangan main-main dia bilang. Saya keluar ternyata nggak ada orang. Kemudian saya merinding, sebenarnya dalam nama Yesus, tapi saya lari. Dalam nama Yesus. Mungkin senyum-senyum ya, setannya senyum-senyum, lari nih ya. Padahal dia juga lari, saya lari. Waduh, kacau juga ya. Imannya kurang. Ya, imannya masih. Ya, kadang-kadang itu yang kita alami. Aku percaya, aku melewati lembah kelam, tapi kemudian setelah berada di masa sukar itu mulai goncang. Aduh, jangan-jangan siap bisa kita lewati enggak ini persoalan yang satu ini. Tapi percayalah, ya karena hubungan karib kita dengan Allah, kita tidak akan khawatir, tidak akan ragu-ragu dengan firman ini. Ya mau apapun yang terjadi jalan saja. Pasti ya gadah Tuhan, tongkat Tuhan dikatakan gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini berbicara tentang kemenangan. Saya tadi pagi merenungkan begini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hidangan kan makanan, meja dikatakan di sana. Jadi perjamuan. Padahal di hadapan lawan. Menghadapi lawan. Jadi gini loh, Bapak Ibu ketika menghadapi masalah, menghadapi lawan, lihatlah itu sebagai makanan. Ini berkat, amin. Bisa enggak? Jadi saya dulu suka main catur. Ada lawan tanding kan. Jadi kalau lawan saya ini di bawah saya, enggak terlalu masalah. Memang menang agak bangga tapi enggak terlalu. Enggak ada sesuatu. Tapi kalau lawan saya ini hebat, saya harus berpikir luar biasa. Kadang-kadang kalah saya. Tapi saya mendapatkan ilmu dari dia. Jadi semakin hebat lawan saya, itu berkat bagi saya. Tambah ilmu saya. Berarti semakin hebat persoalan kita, semakin banyak berkat buat kita. Amin. Amin. Tuh lihat kiri kanan. Siap menghadapi masalah. Halo? Siap menghadapi tantangan. Amin. Wow. Jadi hari ini menarik. Oh ada lawan, ada musuh, ada tantangan, ada persoalan. Makanan. Amin. Ada hidangan ini. Benar Bapak Ibu, ternyata melalui persoalan ini nanti cobalah kita masuk persoalan itu, kita hadapi. Kita baru ya terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Aku bisa lewati, aku bisa kalahkan masalah ini. Jadi waktu lawan saya itu belum bisa saya kalahkan, penasaran banget. Belajar terus. Nah rupanya dengan belajar ilmu saya naik. Kemudian satu ketika saya lawan dia kalah. Wow bangganya. Jadi banggalah ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan. Menarik ini, siap? Amin. Yang di rumah, wah hari ini saya punya persoalan. Bangga, makanan ini. Jadi kalau saudara difitnah, ada orang berkata, saya difitnah, makanan. Ada pernah hamba Tuhan berkata begini, saya difitnah, habis difitnah, Tuhan kasih berkat sama dia, ada orang kirim mobil baru. Nah kemudian waktu difitnah, apalagi yang mau Tuhan kasih nih? Ini kan mobil, kemarin difitnah, diomongin yang enggak, berkat datang, mobil baru. Nah kemudian dia difitnah, apalagi nih? Kayaknya berkat lagi nih. Jadi gak takut dia kalau mau difitnah, kayak diomong gak apa-apa. Ini berkat. Coba Bapak Ibu kita ubah. Ya jadi ada masalah, tantangan, diapain orang pun, musuh pun. Tuhan menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawan. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Bukankah ini pengalaman daripada Yusuf? Ya kepada saudara-saudaranya yang katakan mereka reka. Ya kalian mereka hal yang jahat kepadamu. Tapi Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Wah padahal yang dialami itu suasana kelam loh ya. Suasana yang mengerikan. Tetapi ini cara Tuhan membawa dia untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi persoalan itu rupanya membuat kita semakin hebat. Wow, oke. Amin. Semakin hebat. Wow, luar biasa.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah cara Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ayat yang ke-6 terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, ini. Dalam setiap perjalanan kita, lihat kebajikan dan kemurahan, berkat-berkat. Ya, berkat-berkat pemeliharaan Allah mengikuti aku seumur hidup. Jadi bukan kita mencari berkat, enggak. Berkat itu mengikuti. Yang kita cari apa? Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan dibalik ya, ada orang cari berkat-berkat dulu baru Tuhan. Enggak. Tuhan dulu. Nanti kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku. Wow. Adakah ini menjadi komitmen kita Bapak Ibu? Berdiam di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan, ya hidup dengan benar di hadapan Tuhan, ya terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam perjalanan hidup kita dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukan berarti terus kita di gereja aja ya, bukan. Tetapi bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, semua kita lakukan hanya untuk Tuhan. Jadi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja dan di rumah, berkat hari ini adalah kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah gembala kita dan Dia adalah gembala yang baik. Mari kita serahkan hidup kita kepada Dia. Bersandarlah kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dia akan bertindak. Ya, Dia akan melakukan hal yang terbaik di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.